Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Komalasari dari Prodi Farmasi kelas 3A akan menjelaskan tentang toksikologi dan contoh jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Daun Suruhan terhadap Larva Udang. Yang pertama, pengertian dari toksikologi merupakan ilmu pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Toksikologi, menurut para ahli farmakologi, adalah cabang dari farmakologi yang berhubungan dengan efek samping zat kimia di dalam sistem biologik. Selanjutnya, sejarah toksikologi. Matthew Joseph Orvilla pada tahun 1787 sampai 1853, ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologi enzim pada zat kimia tertentu. Toksikologi juga dikembangkan oleh Francois Feigenzi pada tahun 1783 sampai 1855 yang meneliti efek strychnine dan emetin. Cabang toksikologi. Cabang toksikologi ada 3. Yang pertama, toksikologi forensik, yaitu mempelajari aspek mediko-legal dan bahan kimia yang mempunyai efek membahayakan pada manusia atau hewan sehingga dapat dipakai untuk membentuk, mencari, atau menjelaskan penyebab kematian pada penyelidikan suatu kasus. Yang kedua, toksikologi klinis, yaitu bidang ilmu kedokteran yang memberikan perhatian terhadap penyakit dan disebabkan oleh bahan toksik atau hubungan unik dan spesifik dan bahan toksik tersebut. Yang ketiga, toksikologi lingkungan, yaitu mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Sebagai studi mengenai efek yang merugikan atau bahayanya dari zat kimia atau toksikan dalam lingkungan. Efek merugikan atau berbahaya tersebut dapat berakibat buruk terhadap makhluk hidup termasuk manusia. Selanjutnya, judul jurnal Uji Toksisitas Akut Ekstrak Daun Suruhan terhadap Larva Udang. Daun suruhan merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup di tempat teduh dan lembab. Secara empiris, suruh digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses, bisul jerawat, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout, atau pengobatan luar lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan nilai LD50 Althenia salina Lech setelah pemberian ekstrak daun suruhan. Manfaat penelitian yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi tentang efek sitotoksik ekstrak daun suruhan sebagai obat berbagai penyakit. Metodenya, jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental. Perlakuan dengan pemberian ekstrak daun suruhan terhadap larva udang. Analis data yang telah dikumpulkan dari hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan metode Rinse and Match. Cara kerja dari pertama, pembuatan larutan 1000 ppm atau larutan stok 1. Ekstrak daun suruhan 1 gram, kemudian dilarutkan dengan air 100 ml air asin atau air laut. Yang kedua, pembuatan larutan 500 ppm, larutan stok 2. Dipipet 5 ml larutan stok 1, kemudian dicukupkan volumenya dengan air laut hingga 100 ml. Yang ketiga, pembuatan larutan uji. Dipipet 0,04 ml larutan stok 2, dicukupkan volumenya hingga 20 ml. Konsentrasi 30 ppm, dipipet 1,2 ml larutan stok 2, dicukupkan volume sampai 20 ml. Konsentrasi 60 ppm, dipipet 2,4 ml larutan stok 2, dicukupkan volumenya hingga 20 ml. Konsentrasi 90 ppm, dipipet 3,6 ml larutan stok 2, dicukupkan 20 ml. Konsentrasi 120 ppm, dipipet 4,8 ml larutan stok 2, dicukupkan volumenya 20 ml. Konsentrasi 150 ppm, dipipet 6 ml larutan stok 2, dicukupkan volumenya 20 ml. Konsentrasi 180 ppm, dipipet 7,2 ml larutan stok 2, dicukupkan volumenya hingga 20 ml.
Penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah larva udang sebanyak 80 ekor, kemudian dibagi dalam 8 kelompok yang masing-masing diberikan ekstrak etanol daun suruhan dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dan satu kelompok sebagai kontrol negatif. Tiap kelompok terdiri dari 10 ekor larva udang. Selanjutnya, perlakuan terhadap hewan uji. Sebelum diberi perlakuan, terlebih dahulu dimasukkan 5 mili air laut dalam cawan petri, kemudian larva udang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 larva udang. Masing-masing kelompok diberi ekstrak etanol daun suruhan dengan konsentrasi masing-masing, sedangkan untuk kontrol negatif diberi air laut. Kemudian masing-masing kelompok diberi lagi 1-2 tetes ragi. Didiamkan selama 1 kali 24 jam. Lalu diamati efek toksik yang timbul, dihitung larva udang yang mati dan hidup, serta dibandingkan dengan kontrol negatif. Data hasil perhitungan kematian larva udang berdasarkan metode read and match. Hasil yang diperoleh dari uji toksisitas menunjukkan pada konsentrasi 1 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 5 ekor, dan yang hidup sebanyak 5 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 22,72%. Konsentrasi 30 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 6 ekor, dan yang hidup sebanyak 4 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 47,82%. Konsentrasi 60 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 7 ekor, dan yang hidup sebanyak 3 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 69,23%. Konsentrasi 90 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 8 ekor, dan yang hidup sebanyak 2 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 83,87%. Konsentrasi 120 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 8 ekor, dan yang hidup sebanyak 2 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 91,89%. Konsentrasi 150 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 9 ekor, dan yang hidup sebanyak 1 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 97,72%. Konsentrasi 180 ppm, jumlah larva udang yang mati adalah sebanyak 10 ekor, dengan presentasi kematian yaitu 100%. Sedangkan untuk kelompok kontrol negatif atau air laut, tanpa penambahan ekstrak tidak ditemukan adanya kematian larva udang dengan presentasi kematian yaitu 0%. Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa konsentrasi 180 ppm menyebabkan kematian larva tertinggi, dengan presentasi kematian sebanyak 100%. Sedangkan pada konsentrasi 1 ppm menyebabkan kematian larva terrendah, dengan presentasi kematian sebesar 22,72%. Konsentrasi yang bervariasi pada setiap vial uji memiliki jumlah kematian Artemia salinale yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap konsentrasi memiliki pengaruh yang berbeda pada kematian larva Artemia salinale. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin tinggi pula jumlah kematian larva. Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian dengan menggunakan metode read and match, presentasi kematian yang menunjukkan 50% kematian hewan uji yaitu terletak antara konsentrasi 30 ppm dan 60 ppm, yaitu 47,82% dan 69,23%, dengan nilai LC50 yaitu 31,62 ppm, atau toksik sedang karena nilai LC50 lebih dari 1 dan kurang dari 100. Dapat disimpulkan, yang pertama, hasil pengolahan data dengan menggunakan metode read and match diperoleh nilai LC50 adalah 31,62 ppm. Yang kedua, ekstrak daun suruhan menunjukkan efek toksik sedang terhadap larva udang karena nilai LC50 lebih dari 1 dan kurang dari 100. Demikian
diskutasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.